Shalom sobat kasih yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan seri pembahasan kita yang membahas belajar dari iman Abraham. Renungan kali ini akan membahas teladan hidup Abraham yang disebut oleh Rasul Timotius di Perjanjian Baru sebagai sahabat Allah. Itu tercatat dalam Yakobus 2 ayat 23 yang berkata demikian. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat mempunyai arti kedekatan antara seorang dengan yang lain. Mempunyai arti bahwa dua orang yang bersahabat ini setara atau tidak ada batasannya. Tidak ada batasan antara dua orang yang bersahabat. Sungguh sangat terhormat bila kita bisa dikatakan sahabat Allah semasa kita hidup di dunia ini. Abraham adalah salah satu tokoh Perjanjian Lama yang hidupnya sering dibahas atau dianalogikan di kitab Perjanjian Baru oleh rasul-rasul atau murid-murid sesudah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Yakobus membahas Abraham sebagai sahabat Allah karena iman Abraham yang dinyatakan melalui perbuatan. Ketika Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari negerinya menuju kota yang Tuhan mau, iman Abraham taat dan melangkah maju untuk keluar dari negerinya. Ketika Abraham diperintahkan Allah untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang ia sayangi, keesokan harinya Abraham langsung berangkat menuju Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak tanpa bertanya sedikit pun mengenai perintah Allah ini. Iman Abraham hidup karena kaki dan tangannya mau melangkah kepada apa yang Tuhan katakan. Tidak hanya sekedar beriman, tetapi ketika diminta untuk taat melakukan firman Tuhan, ia maju melangkah. Tanda dari kehidupan adalah pertumbuhan. Iman akan dikatakan hidup apabila ia bertumbuh, sedangkan iman yang tidak bertumbuh sudah dipastikan mati. Sobat kasih yang diberkati Tuhan, Abraham adalah panutan yang baik bagi kita semua. Teladan hidup Abraham dalam menjalani kehidupannya bersama Tuhan patut diapresiasi atau patut dicontoh. Dia bukan hanya mendengar apa yang firman katakan, tetapi dengan patuh melaksanakan perintah dari Yang Maha Kuasa. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan tidak berarti apa-apa, sebab bukan iman semata yang dinilai oleh Allah, melainkan perbuatan juga. Karena iman tidak bisa diukur. Firman berkata bahwa walau iman kita hanya sebesar biji sesawi, itu dapat memindahkan gunung. Iman yang benar bekerja sama dengan perbuatan yang baik. Iman dan perbuatan akan berlangsung secara terus-menerus. Iman terlihat dari perbuatan baik, dan perbuatan baik menjadi bukti adanya iman tersebut. Jadi iman dan perbuatan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Apa yang mendasari tindakan dari Abraham adalah imannya kepada Allah. Dan tindakan itu sendiri adalah bukti dari iman. Apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang tentu akan mempengaruhi dan berdampak pada keputusan dan tindakannya. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan renungan ini. Bantu kami Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu ini, dan tolong kami juga agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.